Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, berjumpa lagi. Salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Kita masih dalam program Api Karunia Tuhan. Kita memasuki sesi ketiga, yaitu pengalaman persahabatan. Kita akan mendengarkan bagaimana seorang tokoh, Rasul Paulus, membutuhkan seorang sahabat. Dan bagaimana melalui pengalaman persahabatan, Rasul Paulus semakin disucikan dan dikuduskan pula. Selamat menyaksikan, selamat merenung dan selamat berdoa. Terima kasih. Dalam pembicaraan yang lalu, kita melihat berdasarkan kisah para rasul dan surat-surat Paulus, pengalaman ketidakberdayaan. Ketika orang hanya berdaya saja, dan tidak berdayaan itu tidak diolah, disertai dengan pengalaman yang lain, akan menghancurkan. Tetapi ketika pengalaman ketidakberdayaan itu diolah, dan disertai dengan pengalaman yang lain, maka pengalaman ketidakberdayaan itu akan formatif, membentuk, mendewasakan secara pribadi dan tentu mendewasakan iman. Nah, sekarang akan kita lihat pengalaman formatif Paulus yang kedua, yaitu pengalaman persahabatan. Siapa yang memainkan peranan sangat penting di dalam hidup Paulus? Siapa teman-teman Paulus yang menemani dia di dalam berbagai macam pengalaman hidupnya? Yang pertama, kita akan mengikuti yang kemarin, melihat kisah para rasul dan kemudian surat-surat. Pribadi yang menurut pendapat saya bisa keliru, boleh tidak setuju dengan saya, yang paling menentukan di dalam hidup Paulus adalah pribadi yang namanya Barnabas. Kalau tidak ada Barnabas, kita tidak akan pernah punya Rasul Agung yang namanya Paulus. Sebegitu itu menentukannya peranan Barnabas. Maka perlu kita cari, siapakah sebetulnya Barnabas itu dan peranannya apa di dalam hidup Paulus. Kita lihat beberapa ayat di dalam kisah para rasul. Kita kembali kepada kisah para rasul bab 9. Ayat 26 dan 27. Ayat 26 itu menceritakan Paulus yang mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Kristus di Yerusalem. Tetapi murid-murid Kristus itu takut dan tidak percaya. Itu sikap pada umumnya, takut dan tidak mempercayai Paulus. Nah, silahkan lihat ayat 27. Ayat itu mulai dengan tetapi. Artinya, sikap yang Barnabas yang diceritakan pada ayat 27 itu berbalikan dengan sikap yang ditunjukkan pada ayat 26. Karena dikatakan ketika orang lain tidak percaya dan takut, tetapi Barnabas menerima dia. Jadi Barnabas menerima dia di Yerusalem dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka dan selanjutnya. Ini adalah peranan Barnabas yang pertama terhadap Paulus. Ayat yang kedua itu bab 11 ayat 25. Kisah para rasul. Tadi pada bab 9 itu diceritakan
Akhirnya Paulus itu dipulangkan ke Tarsus. Yang membuat Yerusalem damai karena pengaconya sudah dipulangkan. Lama di sana, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ayat 25 bab 11 itu sangat-sangat menentukan. Sangat-sangat menentukan. Karena apa? Coba kita baca. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Jadi ceritanya begini, di latar belakang ayat ini ada kisah tentu saja. Yerusalem itu dalam waktu yang singkat mengalami penganiayaan. Nah, ketika murid-murid Kristus dianiaya, mereka lari. Larinya pergi kemana-mana, ada yang sampai Samaria, dan ada yang sampai Antiokhia. Itu diceritakan pada bab 11 ayat 19 sampai 30. Saya baca ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Di orang-orang Yerusalem yang lari itu sampai ke Antiokhia dan membentuk jemaat baru di situ. Sama dengan di Samaria. Nah, ketika Samaria berkembang, supervisi dari gereja Yerusalem itu dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Itu pada bab 8, nanti dibaca sendiri. Nah, ketika Antiokhia berkembang, gereja Yerusalem mengutus Barnabas ke sana. Bukan rasul-rasul yang termasuk 12 rasul itu. Barnabas yang diutus. Ini tentu ada alasannya. Kenapa Barnabas yang diutus ke sana dan bukan rasul-rasul yang lain? Nanti kita coba lihat. Nah, ketika jemaat Antiokhia itu berkembang, Barnabas diutus ke sana, saya bayangkan Barnabas ingat akan peristiwa di Yerusalem yang tadi kita baca kisahnya pada bab 9 ayat 27. Oh, waktu itu ada orang yang namanya Saulus yang ditolak oleh orang-orang Yerusalem, dipulangkan ke Tarsus. Kesan saya dia itu orang hebat. Saya butuh dia. Maka Barnabas yang diutus ke Antiokhia itu menjemput Paulus di Tarsus dan dibawa ke Antiokhia. Nah, inilah titik yang paling menentukan menurut keyakinan saya di dalam hidup Paulus. Paulus yang sudah kehilangan harga dirinya, yang tidak dipercaya kesana kemari, maju kena, mundur kena. Akhirnya diangkat kembali, kepercayaan dirinya dibangkitkan kembali oleh Barnabas yang menjemput dia di Tarsus, dibawa ke Antiokhia. Dibawa ke Antiokhia. Untuk apa? Ya dijadikan stafnya dia. Karena rupa-rupanya feeling Barnabas ini, Saulus adalah orang hebat. Itulah sebabnya di dalam daftar para pemimpin gereja di Antiokhia, pada bab 13 Kisah Para Rasul ayat 1, nama Saulus ada di sana. Pada nomor terakhir. Jadi saya baca bab 13 ayat 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, nah ini pemimpinnya nomor 1, dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene,
dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Silahkan membayangkan secara manusiawi, Barnabas pemimpin gereja Antiokhia memulihkan harga diri dan kepercayaan diri Paulus dengan memberi tempat dia di Antiokhia. Bukan di nomor 2, nomor 3, dia nomor terakhir. Tetapi sudah diangkat, kepercayaan dirinya pulih. Itu yang dilakukan oleh Barnabas terhadap Paulus. Dan nanti tentu akan ada perjalanan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, siapakah Barnabas itu yang mempunyai peranan begitu menentukan di dalam hidup Paulus, dalam tanda kurung, tetapi tidak begitu dikenal di dalam gereja kita. Kalau saya salah, saya senang. Tetapi Barnabas sejauh saya tahu tidak banyak dibicarakan. Yang dibicarakan Paulus yang hebat, Petrus yang hebat, Barnabas tidak. Padahal kalau kita membaca kisah ini, kalau tidak ada Barnabas, kita tidak akan pernah punya Paulus. Paulus akan terus merasa dipinggirkan dan ditolak di mana-mana dan tinggal di Tarsus, entah apa yang akan dia kerjakan. Untung ada Barnabas yang menjemput dia untuk dibawa ke Antiokhia. Sekarang kita lihat Barnabas ini sebetulnya siapa? Tidak banyak informasi mengenai Barnabas. Tetapi informasi yang singkat ini bisa kita pakai untuk sedikit bercerita mengenai Barnabas. Nama Barnabas itu disebut pertama kali di dalam Kisah Para Rasul bab 4. Ayat 32 sampai 37, khususnya ayat 36. Ayat 32 sampai 37 itu judulnya adalah cara hidup jemaat yang bersatu, bertekun di dalam doa, pemecahan roti, dan berbagi. Nah, Barnabas punya peran di situ. Saya baca ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Jadi, namanya itu bukan Barnabas. Namanya menurut KTP itu Yusuf. Tetapi panggilannya Barnabas. Dipanggil oleh rasul dengan nama itu yang artinya anak penghiburan. Jadi kita sudah bisa membayangkan dengan sebutan itu siapakah Barnabas atau Yusuf itu, anak penghiburan. Itulah sebabnya pula nanti dia mempunyai peranan penting di gereja Antiokhia, pusat baru gereja. Itu teks yang pertama. Teks yang lain kembali pada bab 11. Barnabas di sana pada ayat 24, bab 11 ayat 24, diberi kualifikasi singkat. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Nah, tidak ada penjelasannya. Orang baik itu kan cakrawalanya luas, bukan main. Penuh Roh Kudus sama, penuh iman sama. Nah, isinya apa sebutan orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, itu sudah kita lihat dari namanya, Barnabas. Berperan besar di dalam jemaat pertama, berbagi dan sebagainya. Orang baik, dengan bimbingan Roh Kudus melihat bahwa Paulus itu
adalah orang yang diandalkan, maka dia jemput di Tarsus, dibawa ke Antiokhia. Nanti yang lain-lain akan kita lihat di dalam bagian selanjutnya. Apa artinya orang baik, penuh Roh Kudus, dan iman. Nah, salah satu tentu adalah pertanyaan ini. Mengapa para pemimpin gereja Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia? Bukan mengutus atau tidak mengutus rasul-rasul seperti Petrus, Yohanes yang juga diutus ke Samaria. Antiokhia itu adalah pusat kekaisaran Roma di wilayah timur, metropolitan besar, kota besar. Penduduknya campur. Kalau Samaria itu penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Sehingga Petrus dan Yohanes yang punya latar belakang Yahudi itu bisa mudah beradaptasi di sana. Lain dengan gereja Antiokhia, lain. Seandainya saya bayangkan, maaf kalau saya keliru, seandainya yang diutus adalah rasul-rasul yang latar belakangnya Yahudi, dibawa ke Antiokhia kan kebingungan karena masyarakatnya sangat berbeda dengan masyarakat Yahudi. Nah, rupanya rasul-rasul di Yerusalem menyadari hal itu, maka dipilihlah Barnabas yang mempunyai hati yang luas, pikiran yang terbuka untuk diutus ke Antiokhia, supaya bisa memimpin pusat baru ini. Dengan kemampuannya, orang yang baik, penuh Roh Kudus, dan iman yang bisa diterjemahkan, pikirannya terbuka, hatinya lapang. Itu juga berarti baik, penuh Roh Kudus, dan iman. Dan ternyata di Antiokhia itu memang terjadi hal-hal yang sangat dahsyat. Mengapa saya katakan demikian? Coba dilihat bab 13 ayat 2. Ini Antiokhia. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Nah, Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maksudnya, di Antiokhia-lah atas keputusan Barnabas dan timnya dimulailah karya misi. Ini pusat misi itu bukan Yerusalem. Pusat misi adalah Antiokhia karena peranan Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus. Seandainya, saya berandai-andai ya, tentu sejarah itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau tidak ada Barnabas yang memimpin gereja Antiokhia, pewartaan Injil juga tidak akan sampai Jakarta ini. Akan tetap saja tinggal di Yerusalem. Nanti ada ceritanya itu. Atau saya ceritakan sekarang saja. Pada zaman itu ada 3 pusat gereja. Pertama Yerusalem, dipimpin oleh Yakobus, saudara Tuhan. Yang kedua adalah Efesus, dipimpin oleh Yohanes, murid yang dikasihi. Dan yang ketiga adalah Antiokhia, yang dipimpin oleh Barnabas. Nah, di dalam sejarah gereja kita lihat, gereja di Yerusalem itu hilang dalam sejarah. Karena apa? Karena gereja itu sangat keras, sangat Yahudi, tidak terbuka. Sebetulnya kurang apa? Yang memimpin adalah Yakobus, saudara Tuhan. Kurang apa? Tetapi gereja itu hilang di dalam sejarah. Yaitu karena tuntutannya sangat keras, sangat Yahudi, sangat tertutup. Mungkin kita bisa belajar kalau kita tidak mau gereja kita tutup, ya jangan keras-keras gitu kan. Yang kedua adalah Efesus. Efesus ini dipimpin oleh Yohanes, saudara Tuhan. Kurang apa?
Tetapi gereja ini juga habis. Alasannya berbeda, terlalu banyak berkelahi. Terlalu banyak kelompok-kelompok yang saling bertengkar satu sama lain. Itulah sebabnya di dalam tulisan Yohanes banyak nasihat, hendaklah kamu saling mengasihi. Yaitu karena umatnya berkelahi terus. Ini gereja ini juga hilang. Satu-satunya yang hidup adalah gereja yang berpusat di Antiokhia. Yang dibentuk, dipimpin oleh Barnabas pada awal mula, dan nanti kepemimpinannya akan diserahkan kepada Paulus. Kalau tidak ada gereja Antiokhia yang dipimpin Barnabas, nggak ngerti apakah gereja itu akan sampai ke tempat kita ini. Keputusan sangat penting yang diambil oleh Barnabas, dibantu oleh timnya termasuk Paulus, adalah menjadi pusat misi, dan kemudian perjalanan misi antara Barnabas bersama-sama dengan Paulus. Yang juga sangat penting diperhatikan adalah yang sudah dikatakan sebelumnya pada bab 11 ayat 26. 11 ayat 26. Dikatakan di situ, di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid Kristus itu sebelumnya tidak disebut Kristen. Tidak. Mereka disebut agama Yahudi, pengikut sekte jalan Tuhan. Jadi komunitas murid-murid Yesus itu hanya sekte jalan Tuhan di dalam agama Yahudi. Tetapi di Antiokhialah untuk pertama kali murid-murid disebut Kristen. Jadi identitas Kristiani itu mulainya tidak di Yerusalem, di Antiokhia yang dipimpin oleh Barnabas itu. Hebat sekali Barnabas ini yang kurang dikenal. Terus Barnabas menjadi pemimpin perjalanan misi. Kemudian di tengah jalan, itu hebatnya Barnabas lagi, orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Ketika perjalanan misi, ia mengajak Paulus sebagai orang kedua. Kalau melihat daftar nama, selalu Barnabas, baru kemudian Saulus. Itu artinya Barnabas pemimpinnya, Saulus itu pembantunya. Tapi tidak lama sesudah itu, urutan nama itu dibalik. Bisa kita lihat misalnya pada bab 13 ayat 42, masih bab 13. Masih sama babnya. Ketika Paulus dan Barnabas, nah kalau nomor 1 itu pasti disebut pemimpin. Rupa-rupanya di dalam waktu yang sangat cepat, Paulus dipercaya oleh Barnabas untuk mengambil alih kepemimpinan. Karena apa? Karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Dia tidak pikir yang berkuasa siapa, enggak. Tetapi yang dia pikirkan, ini ada orang hebat, silahkan ke depan. Paulus diberi tempat di depan, Barnabas mulai mundur. Nah, yang saya bayangkan sangat-sangat menyedihkan adalah akhir kerjasama kedua orang itu. Itu kalau saya rasakan sangat menyedihkan. Masalahnya apa? Kita semua tahu ada perbedaan pendapat yang sangat dahsyat antara kelompok Yahudi dan kelompok Maju. Yang kelompok Yahudi mengatakan kalau orang bukan Yahudi mau masuk di dalam kelompok mereka harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Paulus dan Barnabas mengatakan tidak.
terjadilah pertengkaran yang besar yang diselesaikan di dalam konsili Yerusalem. Ini kalau kita membaca Kisah bab 15 itu sidangnya sangat lancar. Petrus bicara, Paulus Barnabas bicara, Yakobus pemimpin gereja Yerusalem memutuskan, dan kesimpulannya adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Sidangnya cepat. Tapi kalau membaca membaca surat Paulus yang tadi saya baca, Galatia bab 2, ini datangnya aja ke Yerusalem susahnya bukan main Paulus itu. Apapun yang terjadi, diceritakan pada bab 15 ayat 35 sampai 41. Ada satu pertengkaran yang terjadi antara Barnabas dan Paulus. Saya baca kisahnya supaya nanti kita bisa ikut merasakan betapa yang namanya Barnabas itu memang sungguh orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Kalau tidak akan terjadi begini nih. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas. Jelas sekarang pemimpinnya siapa? Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ini keponakannya. Ini penulis Injil Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Paulus tidak setuju kalau ngajak orang ini. Susah. Karena dalam perjalanan pertama, mereka itu sudah mengajak Markus ini. Tetapi di tengah jalan dia pergi meninggalkan tim, pulang ke Yerusalem. Nah, rupanya Paulus masih ingat itu. Ini anak ini kurang ajar itu, tidak setia dan sebagainya. Maka ketika Barnabas ingin mengajak keponakannya itu dalam perjalanan selanjutnya, Paulus itu masih ingat itu. Barnabas kan sudah tua. Markus keponakannya diajak. Nah, secara manusiawi kan biasa nanti bisa disuruh-suruh lah gampangannya itu. Tetapi Paulus marah, enggak mau saya kalau mengajak orang itu. Nah, apa yang terjadi? Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Jarang itu kisah para rasul ngomong dengan kata tajam dan sebagainya itu. Jarang. Jadi rupanya perselisihan ini sungguh-sungguh sangat berat. Sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ini Barnabas, orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Kira-kira dia berpikir, kalau saya membahasakan apa yang menjadi sikap Barnabas pada waktu itu, sudahlah. Kamu yang masih muda, punya semangat, silahkan terus. Saya sudah waktunya mundur. Saya kembali ke Siprus bersama-sama dengan keponakan saya ini. Dulu Paulus itu dipulangkan ke Tarsus karena dianggap berbahaya dan sebagainya. Sekarang Barnabas merasa sudahlah, silahkan lanjut. Saya mundur. Saya kembali ke Siprus karena dia memang orang Siprus. Pulang. Tetapi tidak dengan perasaan luka, perasaan marah dan sebagainya. Dengan tenang, orang yang namanya Barnabas, orang baik, penuh Roh Kudus dan iman ini, kembali ke Siprus. Itulah akhir dari munculnya Barnabas di dalam kisah ini. Nah, apakah
perselisihan itu akan terus berlangsung sampai akhir, rupa-rupanya tidak. Karena apa? Tadi kita baca di dalam suratnya Paulus kepada Timotius yang kedua, itu dia mengatakan begini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus, dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Rupanya Paulus ini bertobat. Dulu menyia-nyiakan Markus, sekarang dia mengundang Markus. Tolong dia dibawa ke sini. Akhirnya Markus ini menjadi teman baik Paulus. Meskipun pernah menjadi masalah besar di dalam perjalanan hidupnya. Itu menurut Kisah Para Rasul. Sekarang kita melihat surat-suratnya. Pendek saja, nanti silahkan baca sendiri-sendiri. Tadi saya katakan, salah satu jemaat yang paling dicintai oleh Paulus adalah jemaat Filipi. Silahkan melihat beberapa teks saja, Filipi bab 4, ayat 14 sampai 20. Filipi bab 4 ayat 14 sampai 20. Ini ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi. Nanti dibaca sendiri, ceritanya begini. Rupa-rupanya ketika berada di dalam masa gelap itu, Paulus belajar keterampilan menjahit dan sebagainya. Sehingga ketika dia berkarya, mewartakan Injil berkeliling ke wilayah itu, dia bekerja dengan tangannya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan kebutuhan teman-temannya. Maka dia tidak mau dibantu oleh siapapun. Tidak mau didukung oleh siapapun dalam hal logistik. Karena dia ingin mempertahankan kebebasannya. Saya tidak mau diikat oleh bantuan-bantuan itu. Tetapi tidak begitu sikapnya terhadap orang-orang Filipi. Karena apa? Karena dia yakin kalau orang Filipi membantu itu tidak punya maksud tersembunyi. Tulus. Nah itulah yang dikatakan antara lain di dalam suratnya kepada orang Filipi bab 4 ayat 10 sampai 20 ketika dia menerima sumbangan-sumbangan dukungan logistik dari umat Filipi. Sangat bagus kalau ini dibaca pelan-pelan, dibaca sendiri. Saya baca mulai ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Dimaksudnya begini, rupa-rupanya orang Filipi itu merasa betul dikasihi oleh Paulus sehingga dia berhutang budi. Dimanapun Paulus berkeliling, diikuti, tidak diikuti secara fisik. Maka dia mengatakan, Paulus mengatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan untuk aku. Ayat 18, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Entah apa yang dikirim ini ya. Tentu bantuan-bantuan sehari-hari logistik. Kalau mau melihat daftar siapa yang mendukung Paulus, kawan-kawan Paulus di dalam karyanya, silahkan nanti membaca surat kepada orang Roma bab 16. Itu daftar dari orang-orang yang membantu dia.
ada yang disebut teman sekerja, ada yang disebut saudara terkasih, ada yang disebut teman sepenjara, ada yang disebut saudara sebangsa, macam-macam. Lingkarannya macam-macam. Ada yang secara pribadi menjadi sahabatnya, misalnya Aquila, Priscilla, dan sebagainya itu. Itu semua dapat dibaca di dalam bagian itu. Jadi yang mau saya katakan sederhana sekali, pengalaman ketidakberdayaan Paulus bisa membuat dia habis. Tetapi ketika pengalaman itu diolah, dan di dalam keadaan tidak berdaya itu ada teman yang mengulurkan tangan, pengalaman ketidakberdayaan itu dapat menjadi kekuatan transformatif yang sangat dahsyat. Nah, itulah yang kita lihat di dalam diri Barnabas yang boleh disebut menyelamatkan Paulus dari rasa tidak berarti, dari rasa disingkirkan, dari rasa tidak dipercaya, dan diangkat kembali rasa kepercayaan dirinya, martabatnya, dan diberi tugas, bahkan akhirnya dilimpahi sebagai pemimpin yang mengganti Barnabas, disiapkan dengan sangat lembut oleh orang yang namanya Barnabas, anak penghiburan, orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, bukan konsep, tetapi tampak di dalam apa yang dia kerjakan, khususnya terhadap Paulus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana permenungan inspirasi kita sucinya? Kita masih dalam program Api Karunia Tuhan. Kita telah mendengarkan bahwa seorang Rasul Paulus membutuhkan juga seorang sahabat, yaitu Barnabas, dan bagaimana relasi mereka menjalankan kehendak Tuhan. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya, sesi keempat, dengan tema yang lebih dahsyat lagi, yaitu pengalaman akan Allah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih.